Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan dengan NIM 235008135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor. Prosesor, juga dikenal sebagai CPU, adalah komponen utama dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi program dan melakukan operasi aritmatika atau logika. Prosesor bertindak sebagai otak komputer, menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh perangkat lunak dan mengendalikan operasi dasar sistem. Lalu, ada juga elemen utama yang terlibat dalam prosesor. Yang pertama ada unit control atau disebut juga control unit. Unit control mengelola operasi prosesor secara keseluruhan. Ini membaca instruksi dari memori, menguraikan instruksi tersebut, dan mengarahkan bagian-bagian lain dari prosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Yang kedua ada arithmetic logic unit atau bisa disingkat ALU. ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR yang diperlukan dalam proses data. Yang ketiga adalah memory caching. Prosesnya seringkali dilengkapi dengan beberapa tingkat cache untuk menyimpan sementara data dan instruksi yang sering digunakan. Caching membantu meningkatkan kecepatan akses data karena mengurangi ketergantungan pada memori utama yang lebih lambat. Yang keempat ada register. Register adalah tempat penyimpanan internal yang sangat cepat dan kecil yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program. Program memiliki beberapa jenis register, seperti register umum, register instruksi, dan register status. Yang kelima ada bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai bagian dalam sistem komputer. Bus membawa data, instruksi, dan sinyal kontrol antara berbagai komponen, seperti prosesor, memori, dan perangkat input-output. Yang keenam ada unit pengendali FPU atau floating point unit. Beberapa prosesor dilengkapi dengan unit khusus untuk menangani operasi floating point yang umumnya diperlukan dalam komputasi ilmiah dan grafis. Yang ketujuh adalah pipeline eksekusi atau execution pipeline. Proses modern menggunakan pipeline eksekusi untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Pipeline memecah proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap, memungkinkan beberapa instruksi untuk dieksekusi secara bersamaan. Yang kedelapan ada clock speed yang diukur dalam Hertz atau Hz, menentukan beberapa cepat prosesor dapat mengeksekusi instruksi. Kecepatan clock yang lebih tinggi biasanya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Tetapi faktor lain seperti arsitektur dan efisiensi juga berperan. Prosesor dapat bervariasi dalam arsitektur, ukuran bit, dan kecepatan, tergantung pada jenis dan tujuan penggunanya. Prosesor modern seringkali memiliki multi-core, yang memungkinkan mereka untuk menangani beberapa tugas secara bersamaan. Sekian dari saya. VGA. VGA yaitu Video Graphic Array adalah standar antarmuka grafis yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain dengan layar atau monitor. Standar ini pertama diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987 dan telah menjadi salah satu standar yang paling umum digunakan mengirim sinyal video dari komputer ke monitor. Berikut adalah beberapa komponen utama dan konsep yang terkait dengan VGA. Satu yaitu resolusi. VGA mendukung sebagai resolusi layar meskipun resolusi standar VGA adalah 640 x 480 piksel. Resolusi ini merujuk pada jumlah piksel horizontal dan vertikal yang dapat ditampilkan pada layar. Resolusi yang lebih tinggi memberikan gambar yang lebih tajam, tapi juga membutuhkan lebih banyak daya pemrosesan. Dua ada warna. VGA pendukung berbagai kedalaman warna yang mengacu pada jumlah warna yang dapat ditampilkan. Standar VGA awalnya mendukung 16 warna, tetapi seiring waktu ini berkembang menjadi 256 warna, dan kemudian hingga jutaan warna dengan munculnya standar yang lebih tinggi. 3 ada frekuensi refresh. Ini menunjukkan pada jumlah
kali layar diperbarui per detik. Frekuensi refresh yang lebih tinggi cenderung memberikan gambar lebih halus. Standar VGA umumnya mendukung frekuensi antara 60 Hz hingga 75 Hz. Keempat ada konektor. VGA mengumpulkan konektor 15 pin yang seiring disebut sebagai D-sub atau VGA konektor. Konektor ini memiliki 15 pin yang membawa sinyal video analog dari komputer ke monitor. 5 ada sinyal analog. VGA menggunakan sinyal video analog yang berarti bahwa informasi gambar dikirim sebagai gelombang analog yang terus berubah. Ini berbeda dengan sinyal digital yang terdiri dari serangkaian nilai diskrit. Keenam ada kompatibilitas. Meskipun VGA telah menjadi standar yang lama, banyak perangkat modern masih mendukung VGA untuk kompatibilitas mundur. Namun perkembangan teknologi antarmuka digital seperti HDMI dan DisplayPort semakin umum digunakan. Ketujuh ada GPU, Graphic Processor Unit. GPU pada kartu grafis bertanggung jawab untuk menghasilkan sinyal video yang dikirim ke monitor melalui antarmuka VGA. GPU memiliki peran kritis dalam menentukan kualitas dan kinerja grafis. Sementara VGA masih dapat ditemui pada sejumlah perangkat, terutama pada komputer yang lebih tua di lingkungan bisnis tertentu. Teknologi modern telah beralih ke antarmuka digital seperti HDMI dan DisplayPort untuk kejernihan gambar yang lebih baik, kemampuan transfer data yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seta Sebusunan dengan NIM 23500811130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai storage atau tempat penyimpanan dalam komputer. Nah, storage dalam dunia teknologi informasi atau komputer adalah sebuah komponen kritis yang bertanggung jawab untuk menyimpan data dan informasi komputer. Ada beberapa jenis penyimpanan yang umum digunakan. Pertama, hard disk drive atau HDD yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan data dengan kapasitas yang besar. HDD juga sering digunakan dalam komputer stasioner atau komputer server. Kemudian solid state drive atau SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan bisa meningkatkan kinerja sistem. Kemudian ada flash drive atau USB drive dengan bentuk kecil dan portabilitas tinggi, menggunakan teknologi flash memory dan ideal untuk penyimpanan data portable. Kemudian ada cloud storage seperti Google Drive dan Dropbox, menyimpan data di server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet. Kemudian ada optical drive menggunakan cakram optik seperti CD dan DVD. Sementara network attached storage adalah perangkat terhubung ke jaringan yang untuk penyimpanan bersama. Kemudian ada RAID atau Redundant Array of Independent Disks, menggabungkan beberapa disk untuk meningkatkan kinerja atau memberikan toleransi kesalahan. Meskipun jarang digunakan, tapi magnetic tape ini masih digunakan untuk cadangan besar dan penyimpanan arsip. Kemudian pemilihan jenis penyimpanan itu tergantung pada kebutuhan khusus, seperti mungkin kita butuhnya kapasitas, kecepatan, kendalan, atau biaya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Iksan Aditya dengan NIM 23500811124. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teknologi komputer. Ada prosesor. Prosesor terbagi menjadi beberapa macam, yaitu satu clock speed. Dulu saat awal rilis, arsitektur prosesor AMD Ryzen memungkinkan prosesor tersebut untuk memiliki clock speed yang lebih tinggi dibanding prosesor Intel Core milik Intel. Meskipun begitu, kondisi saat ini berbeda karena keduanya memiliki clock speed yang kurang lebih sama dan memiliki potensi yang sama ketika di overclock. Rata-rata prosesor saat ini memiliki rata-rata 3
sampai 4 GHz. Kedua ada overclock. Prosesor AMD Ryzen memiliki keunggulan karena semua prosesornya di overclock asal motherboard yang digunakan mendukung hal tersebut. Sedangkan tidak semua prosesor Intel dapat di overclock, hanya prosesor dengan akhiran huruf K yang mampu di overclock. Itu yang menjadi salah satu kekurangan Intel. Meskipun begitu, prosesor Intel yang di overclock akan memiliki performa dan potensi yang lebih baik dibanding dengan prosesor AMD yang di overclock. Tapi motherboard yang mendukung overclock untuk prosesor Intel memang lebih mahal. Ketiga ada jumlah core. Salah satu selling point yang dimiliki oleh AMD Ryzen adalah core yang jumlah lebih banyak dibanding core milik prosesor Intel. Sebelum Ryzen dirilis, Intel seringkali mengandalkan hyper-threading, yaitu teknik yang membuat prosesor dapat mengeksekusi beberapa thread atau instruksi pada saat bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja dan respons sistem. AMD Ryzen memiliki hitungan core atau threads yang bervariasi, mulai dari 4/4 di seri Ryzen 3.6 atau 12 pada seri Ryzen 5 dan 8/16 pada Ryzen 7. Semakin tinggi hitungan thread, maka prosesor tersebut memiliki performa yang lebih tinggi dalam segi multitasking. Sementara itu, Intel Core i3 hanya memiliki 4 core. Core i5 memiliki 6 core dan Core i7 memiliki 8 core. Jadi bisa dikatakan bahwa perbandingan Ryzen versus Intel dalam segi core, AMD Ryzen menang dari Intel Core. 4 ada performa. AMD Ryzen memiliki kemampuan yang lebih baik dalam multitasking dengan jumlah core yang banyak. Namun Intel memiliki performa single core yang lebih baik. AMD Ryzen sering dianggap memiliki keunggulan dalam tugas multitasking karena banyak modelnya, dilengkapi dengan jumlah core yang lebih banyak dibandingkan dengan serupa dari Intel. Dengan banyaknya core, prosesor AMD dapat menangani sejumlah besar tugas secara bersamaan, sehingga cocok untuk pengguna yang sering melakukan pekerjaan multitasking seperti rendering video, streaming, dan pekerjaan kreatif lainnya. Di sisi lain, Intel sering diakui memiliki performa single core yang lebih baik meskipun jumlah core mungkin tidak sebanyak AMD Ryzen. Arsitektur ini tunggal Intel seringkali menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dalam tugas-tugas mengandalkan kecepatan inti tunggal, seperti sebagian besar pemakaian permainan video dan beberapa aplikasi yang belum dioptimalkan untuk penggunaan multi-core. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana Ardiansyah dengan NIM 23500811336. Sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara PGA Nvidia dengan AMD. Pertama itu perbedaannya dalam segi harga, di mana satu Nvidia lebih relatif mahal dibandingkan dengan AMD, sehingga device yang beredaran di pasar lebih banyak menggunakan PGA AMD karena harganya relatif murah. Di sisi lain, Nvidia lebih mahal dibanding AMD, sehingga device yang menggunakan PGA Nvidia ini relatif dijual dengan harga yang lebih mahal. Kedua, kecocokan. PGA Nvidia lebih mendukung dalam kegiatan gaming karena PGA Nvidia memiliki keunggulan yang lebih baik dalam melakukan proses kinerjanya. Di samping AMD, meskipun hampir sama dalam segi kinerja, tetapi ya PGA AMD masih lebih di bawah Nvidia dalam
kecocokan dalam gaming. Kemudian pada storage, perbedaan storage. Yang pertama ada cara kerja di mana SSD dengan HDD memiliki cara kerja yang berbeda. SSD menggunakan chip memori NAND dan bukan disk yang berputar, sehingga SSD menyimpan data secara langsung ke dalam chip, sedangkan HDD memiliki disk yang berputar di mana data akan dituliskan pada disk tersebut. Kemudian pada kecepatan, SSD lebih unggul dibandingkan HDD karena SSD menyimpan langsung data kepada chip, sedangkan HDD menuliskan data pada disk. Hal itu membuat proses booting komputer yang menggunakan SSD akan lebih singkat dibandingkan yang menggunakan hard drive. Dan pada kapasitas, SSD relatif berkapasitas kecil dibandingkan hard disk karena ya, pembuatan SSD relatif lebih mahal dibandingkan dengan hard disk, sehingga kapasitas SSD lebih banyak yang lebih kecil dibandingkan hard disk yang dimana kapasitasnya bisa mencapai sekarang ada 1 tera, 2 tera, atau bahkan untuk hard disk untuk server ada yang 10 tera. Kemudian pada daya tahan, SSD modern mengandung sel cadangan yang akan menggantikan sel rusak, sehingga SSD lebih akan tahan lama dibandingkan hard disk yang dimana dia memiliki 1 cakram, dan jika cakram tersebut rusak, maka hard disk tidak dapat digunakan atau hanya tergores pada bagian tertentu, maka hard disk akan mengalami bad sector. Tetapi jika bad sector tersebut pada bagian di mana Windows terinstall, maka komputer tidak akan bisa digunakan lagi, atau hard disk tersebut harus diganti. Dan pada segi harga, SSD pasti lebih mahal dibandingkan hard disk karena kinerja SSD itu lebih baik. Tetapi untuk penggunaan tergantung pada kebutuhan masing-masing. Jika memang ingin menggunakan kecepatan besar, dengan kecepatan yang sangat ya dibilang cepat, SSD menjadi pilihan terbaik meskipun harganya lebih mahal. Sedangkan hard disk memang kecepatan lebih lambat, tapi harga lebih murah. Sehingga penggunaan dimaksudkan pada kebutuhan tertentu. Mungkin itu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.